Terima kasih juga untuk Laura. Pas banget ya ini malam Nisfu Sya'ban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya membela anak saya Laura, walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya hari ini si pekedel-pekedel menjadi tersangka. Akhirnya nggak sia-sia ya perjuangan Kaniki untuk memperjuangkan hak-haknya si Laura. Tadi udah disampaikan juga oleh Ibu Humas Polri gitu kan, soal paling sedikit 5 tahun, paling lama 15 tahun gitu ancamannya. Ya, gila perjuangan seorang ibu ya guys, perjuangan seorang ibu. Gila luar biasa. Salut sama Kaniki. Tiap hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Karena yang katanya Loli yang nyebar siapa, Del? yang katanya Loli mau speak up, khawatir gak sih? Yang jelas gak sih? Soal aborsi sendiri seperti apa emang, Del? Kalau misalnya nanti Loli beda pandangan sama kamu, ujungnya seberapa yakin, Del? Kan katanya Loli sudah mulai sadar nih, Del. Sadar bagus sama gue. Del, tapi lu dari dulu udah sadar. Iya, Del, cuman orang-orang yang di luaran aja nggak sadar sama Del, tapi lu yakin nggak sih ini strategi Loli? Wartawan sampai sini aja ya. Kepala lu tergesa sama makanya kan begini. Ya iya, salah berapa? Lagi kredit. Nah iya, lu kayak gini, nanti begini. Wajar Ya, tadi wawancara Fadel terkait perubahan sikap Loli dan terkait beredarnya foto diduga Loli bersama dia. Ini urusan saya. Tunggu dulu, Bos. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti ya, dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya, yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76D, junto pasal 81 ayat 1.
yaitu tentang persetubuhan anak ya di bawah umur tentunya. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari Laura sendiri adanya hubungan? Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Ya. Untuk sementara ini kita masih di penyidik, ya, penyidik masih mencari lagi keterangan-keterangan tentunya dari VA. Yang jelas malam ini dari VA setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VA. Setelah kita memeriksa VA, ya, jadi tadi yang jelas sudah kita mintain keterangan dulu sebagai saksi terlapor. Semua ya keterangan dari LM sudah di penyidik. Ya, itu. Terima kasih, Bu. Berarti malam ini belum boleh pulang ya? Ditahan. Masih ditahan. Untuk sementara ini masih kita mintain keterangan tentunya ya dari VA. Dan didampingi oleh siapa, Bu? Oleh keluarga, dari ayah, kemudian dari abang-abangnya ada di atas. Kuasa hukumnya sendiri Bu mendampingi? Jelas ya, dari kuasa hukum jelas ada di atas. Via diminta keterangan sebagai tersangka ya Bu? Kondisinya sehat ya, tadi juga kita minta keterangan yang jelas dari 53 pertanyaan lebih kurang itu dijawab dengan jelas ya dari Ada perubahan emosional nggak Bu untuk via sendiri Bu? Oh, nanti kita tanya di penyidik kalau. Dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajili sebagai tersangka. Keterangan dari memberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara. Dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajili sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh saudara Rahmat Riyadi dan saya akan Zoom dengan tim advokat saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada
kepada keluarga. Selamat ibuku, congratulations akhirnya ya. Akhirnya bisa makan. Iya, senang udah. Semangat lagi ya, semangat. Horas, selamat malam. Breaking news luar biasa. Kinerja Kepolisian Polres Jakarta Selatan berbuah hasil atas laporan daripada ibu kandung Laura, yaitu Nikita Mirzani. Maka hari ini, malam ini, Fadel Bajideh resmi jadi tersangka. Resmi tersangka dalam kasus persetubuhan dan aborsi. Dan langsung ditahan oleh Polres Jakarta Selatan. Wow! Lelet, lama, tapi ternyata Polres Jakarta Selatan mampu merampungkan kasus laporan Nikita Mirzani. Di mana hari ini penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara telah ditetapkannya Fadel Bajideh menjadi tersangka dan langsung ditahan. Nah, dalam hal ini kita sangat apresiasi sekali karena jelas proses daripada laporan Nikita Mirzani atas anaknya yang diduga menjadi korban persetubuhan dan juga aborsi yang dilakukan oleh tersangka itu mendapatkan buah manis. Dan di sini semoga ke depan itu bisa ada perkembangan signifikan dan semoga juga kasus ini bisa P21 dan bisa segera disidangkan. Karena kenapa? Agar menjadi sesuatu perkara ini menjadi terang. Luar biasa, luar biasa. Dan harusnya Polres Jakarta Selatan itu sudah bisa melakukan penetapan dan menahan daripada terlapor sebetulnya sudah jauh-jauh hari. Namun mungkin pihak Polres Jakarta Selatan ingin satu keyakinan, ingin suatu kepastian bahwa betul adanya persetubuhan dan juga adanya aborsi yang dilakukan oleh tersangka, maka hari ini luar biasa. Nah, selamat daripada Nikita Mirzani, perjuangan seorang ibu terhadap anaknya itu membuahkan hasil. Saya, Advokat Dr. Togas Situmorang, mendukung gerakan daripada kekerasan kepada anak, persetubuhan kepada anak, itu tidak boleh terjadi untuk anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia, khususnya perempuan, itu adalah generasi penerus bangsa. Jangan dirusak. Biarkan mereka bertumbuh kembang. Biarkan mereka ceria seperti anak-anak remaja seusianya 18 tahun ke bawah. Demikian, saya Advokat Dr. Togas Tumorang. Pada kesempatan di malam hari ini, bravo Polres Jakarta Selatan. Shalom. Jadi kita ini kan lagi melihat ya, bagaimana Nikita Mirzani itu mati-matian ngebelain anak-anaknya ya. Apapun deh yang pernah dia lakukan di masa lalu, Nikita Mirzani nih ya, seorang Nikita Mirzani. Atau bagaimana dia punya pengalaman-pengalaman yang peristiwa-peristiwa viral ya, yang membuat mungkin buat sebagian orang tuh ngelihat dia sebagai cewek yang apaan sih kayak gitu ya. Tetapi di sisi lain Nikita Mirzani itu orang yang punya prinsip dan punya tekad membara dan gak pernah mundur sama sekali. Itu Nikita Mirzani. Terutama untuk keluarga dia, untuk anaknya dia. Makanya kenapa dia mendapatkan respek aku dalam hal dia membela Laura, karena ada prinsip yang aku punya dan dia punya itu sama.
Setelah 7 bulan dengan ups and down ya pemberitaannya, akhirnya si Fadel masuk kan? Bener nggak? Dan ini juga tamparan ya buat teman-temannya yang lain itu. Hati-hati tuh. Yang kemarin-kemarin udah sesumbar ya, banyak ngomong semuanya tentang segala macam keburukan yang, aduh bukan keburukan lagi, mengerikan, itu fitnah. Sampai bilang ada penyakit apalah. Coba nanti itu bisa nggak dibuktikan? Iya sayangku. Nah itu. Sekarang buktinya setelah 7 bulan masuk toh. Coba kita lihat beritanya ya. Berbarengan dengan si Fadel dijadikan tersangka dan sekarang ditahan, sang pengacaranya pun mengalami hal yang juga sama-sama sedang masuk dalam lubang buaya. Masuk lubang buaya itu pengacaranya. Dan lebih pakai logika dan data dan fakta. Kalau kita ngelihat rentetan peristiwanya, ini udah kelihatan banget. Pihak mana yang dipermudah oleh alam semesta? Dan pihak mana nanti yang bakalan mengalami jalan paling sulit, batu terjal dan penuh dengan batu-batu tajam. Ya kan? Iya itu, hati-hati. Gak usah ketawa ketiwi sekarang, jangan happy-happy. Banyak doa aja. Banyak-banyak doa. Gitu aja. Seleksi alam, iya alam itu yang akan menuntun kita kok. Di kasusnya siapapun, kasusnya Laura, kasusnya Novi, Pratiwi, kalian lihat deh. Kalian perhatikan. Nanti dengan kasusnya Doktif. Coba. Mams Iin udah bilang loh dari berapa minggu yang lalu. Gak ada kebatilan tuh menang tuh gak ada. Pasti. Nanti semua orang yang sudah berbuat ngotak licik itu pasti kesandung batu sendiri. Percaya. Oke, guys, langsung aja ya. Mamski mau fashion show, ayo tanya, let's go tanya. Yuk, ini ada baju kece banget ya. Ini yang aku pakai, say. Sendalnya keren banget, blusnya Mamski, bahannya rayon premium. Yuk, yang mau ambil ini panjangnya 70, belakangnya 80, lebar LD 130, tapi bisa untuk semua ukuran, guys. Berat 45 sampai 95 kg juga masuk. Oke. Oke, Allah lebih tahu mana saya. Betul sekali. Pokoknya nanti seleksi alam, kamu lihat. Oke, mana dia? Oke, Zai. Just add all di bawah. Yuk, yang mau blusnya kayak Mamski, ambil motifnya Sabina, kece banget guys. Blusnya ada di etalase 1, ambil ya. Motif yang aku pakai namanya Sabina. Sabina, harganya langsung cek aja di etalase. Dia LD-nya 130 all size, dari 45 kilo sampai 95 kilo masuk ya. Yuk, di check out aja, keren banget guys. Sendalnya juga keren banget, kalian. Sabina. Yang mau sendalnya kayak Mamski, ambil di etalase nomor 4. Puas. Ya. Puas Niki. Ini aja ya. Ya. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Yang kalian tahu juga, saya bukan punya anak satu, saya punya 2 anak laki-laki lagi yang harus saya jaga, saya sayangi, saya perhatikan. Tapi nggak apa-apa, karena memperjuangkan hak-haknya anak saya, Laura. Jadi lelah, capek, sudah terbayarkan malam hari ini. Ya semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk saya juga dan orang-orang di luar sana. Gue tuh bergetar hari ini, nggak bisa banyak ngomong. Tapi gimana pertama kali tahu yang bersangkutan berstatus tersangka dan ditahan? Ah itu bang aja. Gua. Niki, tapi ini banyak yang nanya, artinya tadi kan Niki sempat bilang Loli akan nanti preskon memberikan keterangan. Itu kapan? Nanti. Kapan rencananya? Nanti dikasih tahu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ami. Terima kasih Ami. Miami. Keterangan dari